Selamat siang Pak Dirut. Siang. Di sini kami mau menanyakan mungkin awal berdirinya dari Umbul Pelem Pak. Siap. Sama filosofi nama dari Umbul Pelem tersebut. Apakah dulunya ada apa atau bagaimana itu Pak? Mohon dijelaskan penjelasannya seperti itu Pak. Oke. Mungkin sedikit kami jelaskan awal mula Umbul Pelem dinamakan itu ya. Artinya di kawasan Umbul itu ada sebuah pohon mangga besar. Pohon mangga besar, bahasa Jawanya pelem. Nah, akhirnya digabung antara umbul dan mangga itu akhirnya menjadi Umbul Pelem. Nah, ini kami melestarikan adanya keberadaan mangga tersebut. Jadi itu sejarah nenek moyangnya begitu. Nah, sekarang keberadaan Umbul Pelem ini, umbulnya masih, pelemnya sudah tidak ada Pak? Tidak ada, karena dimakan usia. Akhirnya pelemnya istilah sudah tumbang atau sudah mati. Nah, akhirnya dilestarikan namanya saja. Untuk keberadaan Umbul Pelem sendiri sebenarnya itu sejarah yang muncul baru saja. Itu dulu namanya bukan Umbul Pelem sebelum ada wisata itu. Mungkin dikatakan Umbul Peteng atau Umbul apa itu. Dengan adanya pariwisata ini akhirnya kita peduli sama-sama, sepakat sama-sama untuk melestarikan nama mangga itu atau pelem itu. Begitu sejarahnya. Oh, itu adalah sejarah singkat mungkin dari penamaan Umbul Pelem ya Bapak? Okay. Untuk pertanyaan kedua ini Pak, keunggulan Umbul Pelem dibandingkan umbul lainnya itu apa Pak? Daya tarik yang ada di Umbul Pelem ini Pak? Ya sebenarnya kami tidak bisa membandingkan ya, tapi saya memberikan informasi kepada pengunjung kelebihan saja yang ada di Umbul Pelem. Umbul Pelem gitu. Yang satu itu airnya selalu mengalir gitu. Dan setiap hari kolamnya itu diganti. Airnya diganti terus dia Pak? Ya. Airnya itu selalu setiap sore jam 4 itu pasti seluruh pintu kolam dibuka atau diganti. Bahkan setiap hari itu selalu dibersihkan. Dibersihkan yang ringan. Untuk kolam-kolamnya itu Pak? Ya, seluruh kolam itu dibersihkan. Ya. Kolam itu dibersihkan, terus bersih besar, artinya secara menyeluruh. Itu dilakukan seminggu 2 kali. Jadi setiap malam Rabu dan malam Sabtu itu seluruhnya dibersihkan dengan dikasih alat sikat itu, sikat besar, dengan anggota kurang lebih 12-13 orang. Untuk membersihkan kolam-kolam tersebut ya Pak? Membersihkan kolam-kolam ini. Gitu. Oh begitu, berarti soal kelestarian airnya, keaslian airnya setiap hari itu selalu diganti dan menjaga kemurnian air yang ada di kolam-kolam tersebut. No kaporit berarti ya Pak? Tanpa kaporit, tanpa kimia. Jadi benar-benar asli dari sumber air, seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak proses pengembangan Umbul Pelem sejak Pak Kadis menjabat ini yang dari awal sini? Ya. Keberadaan Umbul Pelem itu dibangun sejak tahun 2016. Ya, itu sudah mulai pembangunan kolam dewasa. Kolam dewasa. Paling atas itu. Nah, 2016 dibangun sampai ke 2017-2018. Baru di launching dibuka kawasan wisata Umbul Pelem di tahun 2018. Jadi selama 2 tahun itu untuk pembangunan. Masa-masa pembangunannya seperti itu. Ya. Jadi Umbul Pelem baru dibuka untuk umum itu di Mei 2018. Ngaten Mas. Oke, siap Bapak.
Bagaimana Pak untuk memanfaatkan Umbul Pelem untuk masyarakat Desa Wunut Pak? Oke. Jadi mungkin pengelolaannya untuk warga Oke. masyarakat desa itu bagaimana sih Pak? Oke, Seperti itu. ya. Awal mula nawacita dari desa itu Ya. tidak untuk komersil gitu. Oh, Pertama betul. awalnya, tapi intinya membuat atau membangun kawasan atau kolam itu untuk masyarakat Desa Wunut. Oh. Biar lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih mampu untuk mengendalikan situasi alam yang dihadapi ke depannya begitu. Oh, iya Pak. Bagaimana Pak untuk rencana Umbul Pelem ke masa yang akan datang? Apakah nanti akan ada gebrakan baru untuk menunjang pariwisata ini seperti itu Pak? Oke. Jadi Umbul Pelem ke depan sebenarnya itu sebelum masuk ke depan ya. Jadi Ya. manfaat dari Umbul Pelem itu sebenarnya sangat luar biasa. Iya. Itu dari kemampuan pembangunan desa itu satu-satunya pendapatan yang diandalkan itu dari Umbul Pelem, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan mental dan sebagainya, sosial dan sebagainya itu saat ini satu-satunya sumber ya dari pendapatan Umbul Pelem. Nah, selain dari untuk meningkatkan geliat masyarakat, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk menampung tenaga kerja, untuk menambah pendapatan, meningkatkan taraf ekonomi, itu semuanya dari Umbul Pelem. Bahkan Desa Wunut saat ini yang dari status miskin sekarang sudah menjadi desa mandiri. Nah, ini Oh, luar sudah menjadi biasa. desa mandiri karena adanya Umbul Pelem Iya, tersebut ya Pak. iya, tidak- Berarti Umbul Pelem merubah mungkin status ya. dari desa yang tadinya desa miskin menjadi menjadi desa mandiri. mandiri. Berarti langsung melompat ya. Naik tinggi itu ya Pak. Ya, Jadi ya. nggak langsung bertahap Ya. step by step tapi langsung naik ke atas. Ya. Langsung menjadi desa mandiri seperti Ya, itu. Itu berkat Umbul Berkat Pelem. Umbul Pelem tersebut ya Pak. Oke. Itu. Pak, Umbul Pelem kan dibangun sebelum sekitar 2016 dan dibuka 2018. Mungkin ada ini nggak sih Pak waktu dampak saat COVID itu sebelum dan sudah COVID Pandemi di itu seperti Pak? tahun 2020 ya, 2021 ya sampai gitu ya. tersebut Pak. Ya, saat sebelum dan setelah sebelum itu memang ya sedikit banyak sudah bisa dirasakan. Setelah adanya COVID memang walaupun kami mampu untuk mewujudkan keinginan yang tahap dekat, tapi ya tetap terganggu adanya Pandemi tersebut. Karena apa? Tidak boleh sama sekali dibuka. Akhirnya tidak ada pendapatan sama sekali kurang lebih selama 1,5 tahun ya. Iya betul Pak. Itu sudah tidak bisa ada pendapatan yang kami berikan kepada desa. Oh. Gitu. Tapi kami masih mungkin dibilang satu-satunya badan usaha milik desa di saat pandemi yang masih mampu gaji karyawan dengan utuh tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi berarti tidak ada PHK seperti apa? Tidak ada PHK, tidak ada pengurangan gaji full. Walaupun tanpa adanya pemasukan dari pariwisata tersebut ya Pak. Karena pendapatan sebelum pandemi kami sudah mengantisipasi atau kami kendalikan sebelumnya itu. Mungkin saat ini jumlah pengunjungnya itu dari Umbul Pelem mungkin di hari biasa, weekend, saat liburan dan itu sampai berapa jumlah pengunjung di Umbul Pelem ini Pak? Mungkin dari mana saja juga ini dari pengunjung-pengunjung tersebut Pak biasanya Pak? Oke siap, ini karena angka ya kami biar karena tidak angka ya keliru. Pak. Oh, by data berarti di sini. By data kami. By data. Gitu. Betul. Di tahun 2018 kami buka itu kisaran 117.000 pengunjung. 117.000 pengunjung. Ya di tahun 2018. 2019 naik menjadi 304.000 pengunjung. 304.000 pengunjung Ya. Pak. Wah, dua kali lipat berarti itu ya Pak. 2 kali lipat. Nah, saat pandemi masuk di tahun 2020 itu turun menjadi 156.000 pengunjung. 196.000 pengunjung Ya. turun lagi saat Iya, pandemi tersebut ya turun Pak. lagi terus saat dibuka di pertengahan
itu naik lagi menjadi di tahun 2021 itu sekitar 352.000. Oh, Ya. naik lagi di situ lonjakan. Oke, siap. Ya, di tahun 2022 itu naik spektakuler gitu menjadi 564.000 pengunjung. Nah, di tahun 2024 ini kayaknya lebih spektakuler lagi menjadi 616.000 pengunjung. Sangat tinggi berarti ya Pak lonjakannya. Spektakuler. Spektakuler. Nah, di 2024 ini sedikit menurun. Sedikit menurun Pak. Ya, ada angka 476.000 pengunjung. 476.000 pengunjung. Oke. Nah, Sangat itu untuk ramai bagi transaksi pengunjung. pengunjung gitu Iya, ya jumlah yang pengunjung mungkin yang ada berkunjung di di sini. Umbul Pelem. Di Umbul Pelem ini ada fasilitas kolam apa saja sih Pak yang ada di siap. sini? Ya, kolamnya itu sebenarnya ya ada kolam dewasa, Kolam dewasa, ada kolam anak, kolam anak, ada kolam taman pasir, ada kolam mandi salju, itu ada Iya, kolam betul. seluncur, seluncuran itu yang pakai ban-ban itu ya Pak? ya, ada kolam waterboom, Ada waterboomnya juga. banyak. Oh, banyak ya, Pak? Fasilitasnya di sini diantaranya yaitu kolam dewasa, kolam anak, waterboom, mandi salju, terapi ikan, iya betul. seluncur panjang 4 jalur, seluncur panjang 2 jalur, Iya. seluncur pendek 2 item, waterboom, dan tidak kalah pentingnya satu-satunya kawasan yang tingkat desa ada flying fox-nya. Oh, ada flying fox-nya juga ternyata. Ya, itu. Pak, dengan banyaknya fasilitas seperti ini, berapa sih Pak harga tiketnya Pak? Oke, saya tidak akan menjual Apa Pak, ini, Pak? tidak akan menjual yang Tiket berlebih berlebih. atau tidak akan menjual nama yang spektakuler. Kami menyesuaikan kondisi alam, situasi lingkungan di desa. Iya. Akhirnya kami bersepakat sama desa untuk Tiket. menjual ATM ATM. 8.000 itu hari biasa. Oh, 8.000 hari biasa. 10.000 untuk Liburan. weekend, Oh. libur Berarti nasional. sangat recommended untuk Iya, di pokoknya. kota-kota seperti ini ya Iya, Pak. iya. Sangat asri, banyak fasilitas dengan harga tiket yang cukup murah. Iya. Untuk jam operasionalnya ini Pak, Jam mungkin jam operasional itu dari siap. jam berapa sampai jam berapa Pak? Oke, siap. Semuanya kami respon sama saya tampung. Itu ide masukan dari pengunjung saya tampung. Iya. Itu saya buka jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi sudah saya Sudah buka. Oh, ini untuk yang olahraga, untuk Iya. kesehatan itu ya Pak. Kami menyiapi untuk lansia. Oh, gitu. lansia. Karena yang jam pagi itu semuanya keinginan daripada lansia. Iya betul. Nah, jadi lansia kami fasilitasi, yang non lansia kami juga persiapkan. Jadi kami buka Umbul Pelem itu mulai jam 5 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore. Jadi ramah dari anak kecil, balita, sampai lansia. Ini Ya. ada semua. Ya. Dari anak menengah, remaja, dan yang lain Ya. seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin untuk masyarakat yang ada di daerah Desa Wunut, Umbul Pelem, atau di Kabupaten Klaten, mungkin dapat berkunjung, berwisata di Umbul Pelem yang ada di Desa Wunut ini dengan berbagai banyak fasilitas, harga tiket yang sangat rekomen, dan ramah dari anak kecil sampai ke orang tua, lansia begitu ya siap, Bapak. Betul. Terima kasih Bapak untuk Oke, mungkin siap. wawancaranya seperti Oke. itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.